saya Galandia Agustina Purba dengan NIM L1A119062 dari Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbanyakan tanaman secara generatif dari mata kuliah Silvicultur dengan dosen pengampu Dr. Prof. Insinyur Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Nah, sekarang kita masuk ke pokok materi. Perbanyakan tanaman secara generatif. Adapun pokok materi yang bakal kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian perbanyakan tanaman secara generatif. Yang kedua, prinsip dan mekanisme perbanyakan tanaman secara generatif. Yang ketiga, jenis-jenis perbanyakan tanaman secara generatif. Yang keempat, siklus hidup perbanyakan tanaman secara generatif. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan perbanyakan tanaman secara generatif. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perbanyakan tanaman secara generatif. Apa itu pengertian perbanyakan tanaman secara generatif? Perbanyakan tanaman secara generatif merupakan perbanyakan tanaman yang biasanya dilakukan melalui biji dan mengalami penyerbukan alami dengan bantuan angin ataupun serangga. Prinsip dan mekanisme perbanyakan generatif. Prinsip dan mekanisme perbanyakan generatif ada dua. Yang pertama itu, kemampuan tanaman untuk menghasilkan biji melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan atau polinasi merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri atau otogami, penyerbukan tetangga atau dietogami, ada penyerbukan silang atau alogami, dan penyerbukan bastar atau hibridogami. Ini merupakan gambar penyerbukan sendiri atau otogami. Ini penyerbukan tetangga atau dietogami. Ini adalah penyerbukan silang atau alogami. Dan ini adalah gambar penyerbukan bastar atau hibridogami. Berikut penjelasannya. Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain, tetapi masih pada pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan penyerbukan jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga pohon lain, tetapi dari jenis yang sama. Yang keempat, perbanyakan bastar. Perbanyakan bastar merupakan penyerbukan jika serbuk sari berasal dari bunga pohon yang berbeda jenisnya atau sedikitnya mempunyai satu sifat yang berbeda. Selanjutnya, penyerbukan berdasarkan perantara yang membantu penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu ada anemogami, hibridogami, zoidogami, dan antropogami. Berikut gambarnya. Berikut penjelasan mengenai perantara yang membantu penyerbukan. Berdasarkan perantara yang membantu penyerbukan, penyerbukan menjadi 4. Pertama, anemogami. Anemogami merupakan penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan angin. Nah, contoh tanaman yang memakai anemogami yaitu seperti rumput, padi, dan jagung. Yang kedua ada hibridogami. Hidrogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan air. Contoh tanaman yang memakai hidrogami yaitu eceng gondok dan teratai. Selanjutnya ada zoidogami. Zoidogami merupakan penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan hewan
seperti serangga, burung, dan kelelawar. Selanjutnya ada antropogami. Antropogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Biasanya dilakukan pada tanaman yang tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri atau tidak ada perantara. Contohnya vanili dan anggrek. Berikut gambar tentang perantara yang membantu penyerbukan. Ini adalah gambar penyerbukan oleh angin atau anemogami, penyerbukan oleh hewan atau zoidogami, penyerbukan oleh air atau hidrogami, dan penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Selanjutnya ada macam-macam pembuahan. Macam-macam pembuahan. Pembuahan dibagi menjadi dua, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembeda dari pembuahan tunggal dan pembuahan ganda dibedakan dari proses pembuahannya dan jenisnya. Pembuahan tunggal biasa dilakukan oleh tanaman gimnospermae seperti pinus, sedangkan pembuahan ganda biasa dilakukan pada tanaman angiospermae. Berikut proses pembuahan tunggal. Proses pembuahan tunggal dilakukan dari serbu sari yang terdiri atas inti sel generatif dan vegetatif yang masuk ke dalam ruang bakal biji. Lalu serbu sari segera berkecambah membentuk bulu serbu sari. Bulu serbu sari menembus nucellus menuju arkegenum bersamaan dengan membelahnya inti sel generatif menjadi sel steril dan sel spermatoid. Spermatozoid masuk dalam sitoplasma telur dan membuahi inti sel telur yang membentuk zigot. Lalu zigot tersebutlah yang membentuk menjadi embrio. Berikutnya, proses pembuahan ganda. Di dalam benang sari terdapat kantong serbuk sari yang berasal dari sel spora diploid. Setiap sel induk akan membelah serta menjadi meiosis yang menghasilkan 4 mikrospora. Mikrospora tersebutlah yang berkembang menjadi serbuk sari yang mempunyai dua lapisan dinding. Dinding bagian dalam disebut dengan inti yang mengandung selulosa dan bagian luar disebut eksin yang membentuk putin. Inti serbuk sari akan membelah secara mitosis menjadi inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Inti vegetatif berfungsi untuk menunjukkan jalan yang diikuti dari inti generatif yang akan membelah secara mitosis yang menghasilkan dua sperma. Secara vegetatif berfungsi penunjuk jalan. Selanjutnya, inti vegetatif yang hancur dari inti generatif yang akan melebur dan membentuk endosperm. Lalu, endosperm tersebutlah yang menjadi embrio. Ini merupakan gambar siklus pembuahan tunggal pada gimnospermae. Contohnya pada pinus dewasa. Dan ini merupakan siklus hidup angiospermae. Contohnya dari bunga kembang merah. Prinsip dan mekanisme perbanyakan generatif yang kedua ada melakukan pembiakan tanaman secara generatif. Melakukan pembiakan tanaman secara generatif dibagi dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu menyiapkan alat pembiakan tanaman secara generatif. Yang kedua, menyiapkan tempat pembibitan. Yang ketiga, menyiapkan media. Yang keempat, menyemai. Dan yang kelima, menyapi bibit. Yang pertama, menyiapkan alat pembiakan tanaman secara generatif. Adapun alat-alat yang digunakan pada pembiakan tanaman secara generatif yaitu seperti cangkul, gembor, sprayer, gergaji kayu, dan golok. Selanjutnya, menyiapkan tanaman tempat pembibitan. Tempat pembibitan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan
pembibitan benih yang bersifat sementara sampai menjadi bibit siap tanam di lapangan. Ada 3 teknik pembersihan lahan. Yang pertama yaitu dengan cara pembabatan, pemberian pestisida, dan pembakaran. Media yang digunakan adalah campuran antara tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:2. Selanjutnya ada penyemaian. Penyemaian merupakan kegiatan menumbuhkan benih dalam media tumbuh dalam pembibitan. Dan terakhir ada menyapi bibit. Penyapian adalah kegiatan memisahkan bibit dari kelompoknya hingga video menjadi tanaman individu dalam suatu wadah tersendiri yang sesuai dengan ukurannya. Ini merupakan contoh tempat pembibitan. Proses penyemaian, penyiapan media tanam, dan penyapian bibit. Benih. Sumber benih terdiri atas yang pertama tegakan benih yang teridentifikasi ada TBI. Sumber benih dengan kualitas tegakan rata-rata yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dengan tepat. Yang kedua ada tegakan benih yang terseleksi atau TBS, di mana sumber benih berasal dari TBI dengan kualitas tegakan di atas rata-rata. Yang ketiga ada area produksi benih atau APB, di mana sumber benih yang digunakan khusus atau berasal dari tegakan benih yang terseleksi yang ditingkatkan kualitasnya melalui penembangan dengan fenotip yang tidak bagus. Yang keempat ada tegakan benih provenan atau TBP, di mana sumber benih yang dibangun dari benih provenan telah diuji. Yang kelima ada kebun benih semai atau KBS, di mana sumber benih yang dibangun dari bahan generatif yang berasal dari pohon pada tegakan yang diberi perlakuan pencarangan berdasarkan hasil uji keturunan. Yang kelima ada kebun pangkas atau KP, di mana sumber benih yang dibangun dan bahan generatif atau vegetatif dari pohon induk yang berasal dari kebun benih semai. Proses perbanyakan tanaman secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah cara tumbuhan berkembang dengan cara perkawinan. Nah, pada umumnya, ciri tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif adalah memiliki bunga. Yang disebut perkawinan dalam pertumbuhan tanaman adalah bertemunya sel sperma dari benang sari dengan sel telur dalam bakal buah. Ini merupakan gambar proses perbanyakan tanaman secara generatif. Dan ini merupakan bagian-bagian bunga. Saya akan menjelaskan siklus perbanyakan tanaman secara generatif. Cara perkembangbiakan ini dimulai dari penyerbukan hingga ke proses pembuahan. Pada proses penyerbukan, polen yang berasal dari serbuk sari sampai menempel pada kepala putik yang dibantu perantara oleh angin maupun hewan. Setelah itu, proses pembuahan dimulai ketika polen yang membawa sel jantan masuk melalui saluran polen menuju sel telur. Nah, hasil pembuahan ini akan berkembang menjadi biji. Biji yang jatuh pada tempat sesuai dengan suhu dan ketentuan akan memunculkan akar dan daun. Nah, akar dan rambut akar dan daun inilah yang akan berkembang menjadi sebuah bibit. Selanjutnya ada jenis-jenis perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada konjugasi. Konjugasi merupakan reproduksi generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya ganggang hijau atau spirogama, yang koloninya berbentuk benang.
Selanjutnya ada isogami. Isogami merupakan peleburan dua sel gamet atau kelamin yang sama besar. Contohnya, ganggang biru atau Chlamydomonas. Yang ketiga ada anisogami, di mana peleburan dua sel gamet yang besarnya tidak sama. Contohnya, ulva yang berbentuk ganggang, lembaran. Yang terakhir ada penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Terjadi pada tumbuhan berbunga atau antopita atau tumbuhan berbiji spermatopita dengan alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik. Nah, pada penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan dilakukan oleh tumbuhan sejati. Apa kelebihan dan kekurangan perbanyakan generatif? Yang pertama, kita lihat dari kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif. Ada tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, biaya yang dikeluarkan relatif murah, umur tanaman akan lebih lama, dan dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Dan apa saja kekurangan perbanyakan generatif? Ada tanaman yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat sama dengan induknya. Yang kedua, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Dan yang ketiga, waktu yang berbuah lebih lama. Yang terakhir, kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbanyakan generatif. Ada ketersediaan air, suhu, pertukaran gas embrio antara embrio dan atmosfer, cahaya, dan penyimpanan perlakuan benih. Sekian video materi mengenai perbanyakan tanaman secara generatif. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Galatia Agustina Purba, mohon undur diri, dan terima kasih.